Contoh bisa diceritain dikit nggak sih, apa sih bedanya penempatan media biologis yang tepat seperti apa Pak sebenarnya? Penempatan mekanis ataupun mekanis yang baik itu sebenarnya menurut Pak Disni kayak gimana, sama kurang lebihnya butuhnya serapat apa sih tadi dari Pak Di? Orang Pak Di kan menciptakan mungkin di stock shot nanti ya, Ivo ya, kayak ada jaring namanya apa itu? Kalau air yang tidak berjernih pun belum tentu berarti airnya juga nggak bagus. Iya. Ya cuma nggak jernih aja sih gitu. Yang jernih juga belum tentu sehat juga. Iya. Kan gitu. Jernih banget nggak? Iya sih jernih banget. Jernih banget. Karena air harus melewati situ. Iya. Bisa bayangin ya. Iya. Konsekuensinya gila itu, tapi jernih banget ya. Wah, itu let the nature works. Let the nature works. Saya selalu ngomong begitu, let the nature works gitu. Kalau settingnya udah benar, medianya bener, udah deh, tunggu deh, gitu, sabar, sebentar lagi juga akan bening gitu. Ini sedikit parameter buat teman-teman. Jadi menurut aku Om Koikiko menurut aku salah satu pakar yang sangat-sangat baik. Secara preferensi mungkin kita ada perbedaan, tapi secara common denominatornya sama, dan itu semua tergantung dari experience pemakaian sendiri ya. Cuman sih nasihat saya satu sih, there is nothing perfect, nggak ada kolam yang perfect. Tapi Anda sendiri masing-masing harus paham karakter kolam masing-masing. Yeah. Itu aja, kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, itu dipahami aja kolam masing-masing. Nggak ada yang perfect. Yes. Karena sistem itu dibuat, tapi the man behind the gun itu lebih important ya. Betul. Oke semua, welcome back to Java Koi Playground. Di sini ada senior yang luar biasa. Ini kita lagi pas datang bisa berkunjung ke rumahnya, lagi sakit, nggak enak juga ini kita ribetin. Coba Pak De, mungkin kasih tahu sedikit Pak De siapa, biar yang lain kalau nggak tahu, biar tahu Pak De. Ya, salam kenal, saya Keko, udah gitu aja. Cukup ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol apa ya Pak De tadi? Kita ngobrol banyak banget tadi, malah bingung aku mau bawa kemana. Oke, nah kolam koi kan menurutku kan masih beroprak-oprak sama ya sampai detik ini kalau omongan di Instagram atau omongan di YouTube. Nah, mungkin obrolan pertama yang enak itu dari mulai pemilihan apa Pak De yang enak? Mekanis? Atau total kolam itu harusnya seperti apa sih menurut Pak De yang bagus tuh bikin kolam itu? Chamber itu enaknya kayak gimana sebenarnya? Ada hitungannya kah atau persentasenya kan, karena teman-teman kan udah bilang harus 30% misalnya gitu. Nah, ya itu kan rule of thumb ya. Tapi kita bisa melawan rumus-rumus seperti itu dengan perhitungan tertentu kan gitu ya. Pada akhirnya kan juga akan tergantung dengan media yang kita pilih, bagaimana settingnya dan segala macam kayak gitu ya. Tapi ya intinya rule of thumb 30% dari kolam. Volumenya gitu ya. Itu buat mekanis sama medianya atau rule of thumb itu bisa semuanya sebenarnya. Kalau setting kita pilih bisa termasuk untuk ruang pompanya pun 30% itu untuk di situ. Jadi semua ya, dari mekanis sampai media biologis, sampai kaltas sampai ke pompa ya berarti. Iya, sampai ke pompa 30% itu sebenarnya kalau kita settingnya bagus juga bisa. Gitu. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih Pak De. Tadi kan kita ngomongin yang namanya media biologis. Misalnya kita ngomongin media biologis. Nah, tadi kan tadi sempat ngomong ke Niko mengenai yang namanya pressurized filter. Nah, ini contoh bisa diceritain dikit nggak sih, apa sih bedanya penempatan media biologis yang tepat seperti apa Pak De sebenarnya dari Pak De sendiri? Ya, media biologis kalau kita ngomong penempatan kan juga kita ngomong jenis medianya. Salah satunya misalnya seperti media yang dipunyai sama Java. Ya, ini namanya apa sih? Neomedia. Nah, ini klaim SSA-nya berapa? Klaim SSA-nya di 3.200 meter persegi per liter. Itu kalau SSA sudah lebih dari 1.500 itu sudah termasuk tinggi SSA. Ini termasuk high specific surface area media. Ini aplikasinya sebaiknya itu dengan velocity air yang tinggi. Ya. Jadi kecepatan air yang bergerak melewati mereka ini itu sebaiknya
dibuat tinggi gitu. Caranya kalau kita bikin chamber-chamber kayak gitu, chamber itu kan nggak semuanya harus ukurannya sama. Iya, bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Nah, yang ditempatin media begini ukurannya sebaiknya chambernya itu luas penampangnya lebih kecil. Jadi dia airnya jalannya lebih kencang. Velocity-nya lebih tinggi. Jadi mengakali velocity-nya juga bisa dengan tanda kutip Betul. mengecilkan chamber ya. Mengecilkan chamber salah satunya. Jadi ya masing-masing media aplikasinya beda-beda, jangan disamakan. Kalau kita memakai SSA tinggi, dia akan efektif bekerja, seluruh permukaannya itu bisa efektif ditempeli biofilm atau bakteri-bakteri penitrifikasi hidup di sana dan mereka bekerja dengan optimum itu kalau velocity-nya tinggi. Kenapa? Karena bakterinya yang hidup banyak. Lebih banyak daripada media yang lain ya, yang SSA-nya lebih rendah. Jadi mereka ya perlu suplai amonia nitrit yang lebih tinggi. Untuk nyuplai makanannya untuk si. Iya. Kalau disuplai pelan-pelan ya nggak apa-apa, tapi kan wasted kan. Iya. Karena jadi nggak dapetin optimum value-nya ya. Betul, optimum value dari kamu punya SSA tinggi ini kan nggak dapat gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua dengan velocity air yang lebih tinggi itu diharapkan juga kan akumulasi sludge-nya lumpurnya, solid waste-nya jadi nggak terlalu banyak berhenti di sini. Gitu. Jadi dengan memaksa medianya jauh lebih permeable, memaksa si sampahnya juga nggak stuck dan bisa ke wash out. Betul. Arahnya ke sana ya. Betul gitu. Nah, tentu saja untuk mengoptimalkan media biologis ini ya kita harus mengabaikan fungsinya secara mekanis untuk menjernihkan air. Jadi media biologis itu ya harus dimanfaatkan secara optimum fungsi biologisnya. Betul. Gua agree sih kayak gitu. Ya nanti soal penjernihan air itu diurus di tempat yang berbeda, sama mekanis dengan media yang berbeda, gitu loh yang menjernihin air. Soalnya gitu. banyak teman-teman itu masih tidak paham. Menurutku penempatan kayak kemarin kan orang ngomong pakai media bisa bening. Salah satu kita yang ngempen juga salah. Jadi kita aku dosa dulu kalau teman Pak D. Karena media biologis menurutku bisa, tapi waktunya kan nggak sebentar ya Pak D ya. Betul. Waktu yang lebih lama. Nah, penempatan mekanis ataupun mekanis yang baik itu sebenarnya menurut Pak D sendiri kayak gimana? Sama kurang lebihnya butuhnya serapet apa sih tadi dari Pak D? Orang Pak D kan menciptakan mungkin di Stockshot nanti ya, Ivo ya kayak ada jaring namanya apa itu? Batman. Ada Batman, ada Robin. Oke, nah bisa dijelasin mungkin Pak D kenapa Pak D menggunakan tipe mekanis seperti itu dan bagaimana secara baiknya media biologis ini menurut Pak D sendiri yang kecil seperti ini ditaruh seperti apa? Kita mungkin mau hubungan antara mekanis sama biologis gitu ya. Media biologis itu adalah media yang harus diprotek. Jadi media yang berfungsi secara biologis ini sebaiknya yang sudah nggak kebanyakan solid waste masuk ke sana kan gitu. Betul. Jadi media mekanisnya itu sebaiknya ada di depan gitu ya. Kecuali dia media biologis tapi dengan aplikasi MBBR misalnya. Itu kan beda karena dia kan self cleaning. Iya, self cleaning dia bisa betul. Malah kita tempatkan di depan bisa nggak ada masalah. Biasanya kita tempatkan di chamber 2 ya MBBR gitu. Jadi ya ini media biologis itu justru semakin tinggi SSA-nya agar dia berfungsi secara optimal ya dia harus di tempat yang terproteksi gitu ya. Airnya sudah sejernih mungkin gitu, selain faktor yang tadi kita ceritakan tadi gitu ya, faktor velocity dan beberapa hal yang lain gitu. Jadi media mekanis itu seperti itu. Nah, kolam di Indonesia ini permintaan kolam menjadi jernih itu kan menjadi permintaan mutlak. Ya, 99,9% kayak tadi. Iya. Padahal sebenarnya untuk menjalankan fungsi biologisnya ini dengan aplikasi yang kita kenal sekarang ini sih cuma perlu space kecil gitu ya. Jadi chamber kita yang banyak, yang gede itu sebenarnya lebih banyak buat ya mekanisme, buat jernih doang gitu ya. Lah tapi kalau nggak kristal clear mana mau? Betul. Gitu ya. Ya, padahal kalau di beberapa negara yang lain di luar negeri kayak di Eropa apa segala macam itu ya kolam nggak jernih amat,
filternya kan pakai yang plug and play kayak begitu ya, Kanister ya. kanister apa begitu. It works gitu ya, cukup untuk mereka. Memang nggak jernih banget sih, tapi gila kalau orang Indonesia kalau nggak jernih banget nggak mau kan. Kesannya filternya nggak berfungsi. Kalau di Indonesia ngomongnya gitu ya. Iya. Berarti menurut Pak Ade sendiri, kalau air yang tidak jernih pun belum tentu berarti airnya juga nggak bagus. Iya. Ya cuma nggak jernih aja sih gitu. Yang jernih juga belum tentu sehat juga. Iya. Kan gitu. Nah itu buat teman-teman ya. Jadi ini dari pakarnya sendiri ya. Ya kemarin soalnya sempat aku ngomong kayak gitu, malah backfire sih. Jadi banyak teman-teman itu masih merasa bahwa sebuah kejernihan itu jadi barometer total untuk Kualitas air. Kualitas air. Iya benar sih, kualitas air untuk pemilik kolam. Untuk melihat ya. Untuk mata. Banyakannya enggak ya? Oke, jadi itu udah jelas dipatahkan ya di hari ini. Jadi belum tentu air yang keruh itu nggak baik. Tapi kalau air keruh itu buat mata kita nggak baik. Of course semua dari kita pinginnya jernih dan baik. Iya. Oke. Nah, kenapa Pak Ade menciptakan filter yang kayak Batman? Ya, mungkin bisa kasih cerita sedikit backstory-nya Pak Ade. Backstory-nya sebenarnya begini, belum pernah saya ceritakan. Bukan sebenarnya. Backstory-nya saya cuma merasa bahwa pembersihan media filter itu merupakan sebuah pekerjaan besar. Ya gitu. Saya cuma pengen menyederhanakan pembersihan media filter. Intinya itu aja. Jadi filter bisa dibersihkan tanpa diangkat. Iya. Tadi sih saya lihat gampang banget ya, tinggal ditarik angkat satu-satu. Walaupun kesannya jaring nelayan dalamnya, tapi semprot gampang intinya ya. Gampang. Iya. Dan itu sebenarnya nggak perlu diangkat juga. Nanti kalau nyemprot tinggal dibuka begini, disemprot dari atas. Nah sebenarnya saya itu cuma mengadopsi dari Japmet ya. Japmet itu kalau yang punya siapa namanya apa? Kuria ya. Yang orange ya. Ya orange. Nah itu sebenarnya kalau cara instalasinya yang benar kan bukannya horizontal, tapi kan harusnya begini. Begini pun sebenarnya yang paling bagus bukan dibuat rapat ya. Bukan dibuat rapat juga, tapi sebagian dikasih spacer. Kasih spacer. Spacernya bisa apa aja, bisa pipa, bisa apa kayak begitu biar nggak clogging. Karena konsep penyaringan air itu bukannya semua air dihadang, enggak. Oh ini agak beda. Ya coba dijelaskan Ade. Enggak semuanya air itu harus dihadang rapat semua, enggak boleh lewat semuanya harus lewat sini. Enggak. Karena konsep penyaringan air ini sebenarnya sebagian kehadang, sebagian kotoran itu kehadang, nempel di media, dalam hal ini media serat ya. Terus kemudian sebagian kalaupun ada yang lolos, dia akan muter lagi di kolam. Oh kembali lagi. Itulah sebabnya kan kita kenapa kita nguber sampai circulation rate 1 kali 1 jam itu ya biar yang belum kesaring nanti akan kesaring lagi. Makanya kan sebenarnya kolam itu juga nggak bisa misalnya setelah 1 jam jernih 100%. Misalnya kolam kotor banget gitu ya. Begitu muter sekali 1 jam kan nggak langsung jernih juga. Iya. Karena ada waste yang tetap keluar kembali. Nggak apa gitu. Nanti tetap lama-lama ketangkep jernih juga. Iya. Kalau kita ngomong fungsi mekanis ya. Kalau kita ngomong soal kejernihan gitu, artinya nggak harus semua aliran air itu diblok gitu. Iya. Karena ujung-ujungnya akan jadi juga selama mekanisnya sesuai sama tempatnya ya. Betul. Karena kalau mau pompanya gede juga, mekanisnya nggak tepat ya sama aja. Sama aja. Iya benar. Kayak gitu. Konsep seperti ini juga karena saya sudah melakukan trial and error. Dulu di kolam saya yang pertama itu nggak boleh ada air yang nggak melewati media sampai settingnya kalau saya ceritakan atau sudah diceritakan ya. Saya menggunakan kapas dakron. Oke. Jadi di chamber terakhir itu, dari chamber sebelum terakhir ke chamber terakhir itu saya kasih pipa, terus kemudian pipanya nongol ke atas begini, banyak banget ke sini. Totalnya kalau nggak salah ada 60 pipa yang ke atas begini, semuanya terhubung dari chamber sebelumnya masuk ke sini. Nah, pipa yang ke atas ini ditancepin pipanya dibolong semuanya dibungkus pakai dakron. Nggak ada air yang nggak boleh nggak lewat sama itu. Harus seni banget ya.
Jernih banget nggak? Iya sih jernih banget. Jernih banget. Karena air harus melewat situ. Iya. Bisa bayangin ya. Iya. Konsekuensinya gila itu, tapi jernih banget ya. Wah, itu bukan cuma jernih itu. Bisa diminum ya. Iya. Nah, itu konsep yang dulu saya pikirkan dulu waktu pertama belajar bikin kolam seperti itu. Karena saya memang benar-benar trial and error. Jadi kolam saya di rumah itu memang benar-benar jadi laboratorium lah. Buat main-main gitu. At the end, buat cabutin. Lo bisa bayangin sendiri, 3 hari sekali kan pasti mampet. Pasti mampet. 2 hari, 3 hari, gitu. Apalagi bus pakannya gila ya. Nah, makin banyak pakan. Iya. Kan. Belum lagi bangkai lumut juga mulai termasuk di situ gitu. Nah, pada akhirnya gua cabutin, cakronnya gua masukin ke kantong, gua taruh aja di chamber-chamber yang sebelumnya yang masih kosong, gua taruh di sana. Jernih juga. Oh, jadi Indian tanpa dakron, kan Indian bener jernih juga. Yang pertama dulu dakronnya masih saya pakai, tapi saya kantongin. Dakron yang tadinya ditaruh di pipa ini, saya copotin, saya kantongin, ditaruh aja di. Oh, di atasnya gitu. Di chamber-chamber yang sebelumnya itu, gitu. Iya. Jenis-jenis juga. Oke. Gitu. Tapi akhirnya ya dakron atau pilihan media lain apapun, kalau soal kejernihan bisa juga. Artinya kan sekarang konsep bahwa semua air harus dihadang oleh media advance itu kan nggak harus. Iya, gue setuju sih. Karena kalau semua dihadang advance dengan posisi karena banyak orang tuh kan salah ini nggak ngomongin kayak kemarin tuh pinginnya mekanis tuh kan sampai padat gitu, sampai kesannya nggak boleh keluar air gitu. Karena RDF pun harusnya tepat gitu kan. Itu kan sebenarnya mengganggu velocity air dan pastinya akan mengganggu cara kita memaintain suatu produk ini. Betul, gitu. Cepat banget clocking kan? Iya. Jadi sebenarnya benar kata Pak Ati sih, does not matter berarti kayak mau mekanisnya itu setebal apa, karena ujung-ujungnya pasti kesaring juga. Gitu. Jadi kan persoalannya kan bahan dari media itu kan dia adhesinya cukup bagus gitu ya, artinya sifatnya adhesif bukan kohesif. Dan memang media-media yang dari plastik itu umumnya perlu waktu untuk benar-benar adhesinya bekerja dengan baik. Mungkin bisa jelasin sedikit adhesinya? Adhesi itu daya tarik dengan molekul lain ya. Daya tariknya dengan molekul lain. Jadi kan bahan medianya misalnya plastik. Kayak gitu. Plastik kalau pertama direndam itu belum bisa megang kotoran nggak tertarik. Kan anggap aja licin. Adhesif tuh berarti kayak lem ya? Oh sorry, adhesif. Iya. Adhesif itu kayak lem lah. Kayak ada daya tariknya dia. Lem. Semakin lama direndam di air dia akan semakin adhesif. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat air mengalir itu yang dekat kemudian ikut ketarik nempel. Kayak gitu. Jadi baru tahu nih. Jadi berarti plastik kayak mau misalnya mau jaring layar, mau kayak filter mat apa awalnya belum bisa. Biobol lah, anything with plastik. Betul. Makanya sih kadang-kadang kolam itu di bulan pertama sampai 2 bulan apa segala macam, sekarang bening, besok ada cloudy apa segala macam, it's just normal gitu. Let the nature works. Saya selalu ngomong begitu, the nature works gitu. Kalau settingnya udah benar, medianya benar, udah deh, tunggu deh, gitu, sabar, sebentar lagi juga akan bening gitu. Gua percaya sih sebenarnya, karena nature itu doesn't work overnight. Betul. Iya, ini juga yang kayak orang bilang nanti gue beli media lu, besok langsung bening. Nah, ini contoh nih, menurut Pak sendiri kayak media nih kita beli nih, especially biologics media. Oke, kan expectation-nya itu kan breeding bacteria. Itu mungkin nggak sih 3 hari bening? Ya enggak juga. Ya enggak juga, kan semuanya ada waktunya untuk bisa tumbuh, ya untuk bisa tumbuh berkembang biak kayak gitu.
Nitrosomonas sama Nitrobacter juga mempunyai kecepatan untuk berkembang biak berbeda kan gitu. Nitrosomonas tumbuh lebih cepat, Nitrobacter kan perlu waktu lebih lama untuk tumbuh. Makanya biasanya kalau kolam baru yang lebih bahaya biasanya kan nitrate spike-nya. Nitrate spike ya, Nah, betul. Jadi is impossible kalau kita beli biologis dalam waktu nggak usah ngomong 3 hari deh, seminggu langsung bisa atau supply fully works. Nggak bisa. Perlu waktu. Makanya selalu kalau saya untuk customer saya untuk kolam baru kan selalu saya bikinkan buku manual. Di buku manual itu ada tabel pemberian pakan. Minggu pertama hanya boleh berapa gram, minggu kedua berapa gram, terus menerus sampai mencapai optimumnya berapa. Seperti itu. Itu kan biolot ya Pak De ya? Biolot ya, biolot manajemen ya? Betul. Dan itu ya membentuk kurva S biasanya, pemberian pakan. Jadi misalnya nih, kita sudah perhitungkan media dengan setting seperti ini, volume seperti ini, nanti maksimum pakan yang bisa dikelola adalah 1 kilogram. Iya. Nah, kita taruh itu biasanya di minggu ke-8, 10 ya. Anggap aja nanti jadi 3 bulan lah ya. Atau 3 bulan. Nah, ini ditarik ke belakang ini membentuk kurva S begini. Minggu pertama sedikit, tambahnya sedikit di rata pertengahan, kemudian begini lagi. Akan selalu seperti itu. Iya. Itu nature ya. Ya, nature. Unfightable. Betul. Itu nature. Nah, ini buat teman-teman, jadi kita sudah break mitos bahwa media kalau dimasukkan 3 hari itu bisa langsung bekerja. It's impossible sih menurut gua. Iya. Menurut saya juga, saya udah bilang kayak, dan banyak di Indonesia ini masih belum understand namanya bioload management. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi kayak bioload management tuh kayak contoh pas awal kita kolam baru ya, mungkin sedikit lebih buta atau lebih jernih awal banget karena mekanis dan air kan lagi baru-barunya. Ya, jadi kalau air baru jernih ya wajar Pak. Ini juga air baru ya kan gitu loh. Terus ada waktu momen di mana dia akan mulai kita kasih introduction bakteria, dia mulai cloud, mulai tidak sejernih yang di awal dan makin lama makin prime. Ya, kalau pakai bakteria starter biasanya juga nanti ada masa-masa sedikit foamy. Ya, foamy. Kita udah lewatin tuh masanya. Cuma orang selalu bilang, wah kok melek gitu. Iya. Semuanya kan proses alam ya. Iya, proses alam. Itu yang di Indonesia menurut gua belum oke sih, sing ngomongin proses alam ini memang belum oke. Ya. Nah, berarti manajemen biolog itu kita sama-sama agree ya Pak ya. Jadi mau ikanmu dari awal sebanyak apapun, dan kalau bisa tidak diintroduksi sebanyak mungkin ya di awal ya Pak ya. Nah, tepatnya buat mesin ikan itu konsepnya seperti apa? Ini mungkin ya kan karena orang Indonesia kayak goblok kan dia. Enggak, dia cari backingan deh, kalau dia ngomong dia percaya deh. Oke, saya ambil case saja yang langsung cerita case. Kolam 1 yang sudah jadi di tempat saya, setelah di running 3 hari, just to make sure bahwa semua sistemnya run dengan baik, langsung masuk 4 ekor ikan. Ya, 4 ekor ikan itu bukan ikan tester, tapi ikan starter. Ya, setuju di situ ya. Beda bahasa. Bukan ikan tester karena kasihan ikan di tes. Iya, kita bikin kolam udah banyak ya, begitu diisi air sebenarnya everything is okay lah. Meskipun di kolam baru kita selalu harus hati-hati karena kadang-kadang ada faktor-faktor tertentu yang tidak diberitahukan dari media baru apa segala macam yang mungkin masih bawa kontaminan, tapi anggap aja itu nggak ada ya. Jadi ikannya itu adalah ikan starter. Kenapa starter? Karena saya nggak perlu kasih makan banyak-banyak juga gitu. Kalau ikannya langsung banyak, direm makannya apa segala macam, kita sendiri yang nggak bisa kontrol. Iya, kurus nanti ikannya. Kitanya yang nggak tega gitu kan. Makanya cuma pas ekor ikan masuk, jadi pakannya sedikit. Baru beberapa waktu kemudian masuk ikan lagi. Yang airnya mungkin 3-4 bulan baru penuh. Ya, aku target di situ cuma 15 ya. Nggak boleh lebih dari 15. Sekarang 14. Kalau nggak kalah, nggak mungkin. Itu tidak pernah terjadi di dunia koi. Nah, tapi contoh buat dari Pak D sendiri, dari kolamnya Pak D kan itu 30 ton cukup besar ya. Nah, itu dari proses masuk 4 sampai akhirnya ke 14 berapa lama? Kalau nggak salah 2 minggu. 2 minggu saja. Tapi setelah harus dilakukan pengecekan
parameter air dicek semuanya, tapi begitu 14-nya masuk juga pakannya tidak langsung digas untuk 14 ekor ini, tetap masih direm gitu. Sehari cuma 2 kali, waktu itu paling 400 gram sehari gitu. Kalau sekarang udah lumayan ngegasnya sekilo sehari. Ya gitu ya. Ya, sekarang sih 1 toples itu sehari. Pak, boros ya Bang Koi. Makan koi boros. Ya itu mungkin buat teman-teman di rumah mengerti artinya manajemen biolog ya. Jadi biolog, karena banyak teman-teman tuh nggak mengerti. Jadi kita hari ini ada break to myths nih. Mitosnya 2. Penggantian bakteri media langsung jernih nggak mungkin. Itu nature will take the balance ya. Betul. Dan makin lama makin bening, bener pasti nggak Pak De sebenarnya? Ya. Kalau settingnya udah bener ya Pasti makin bening ya. jernih gitu. Iya. Pasti jernih. Ya. Jadi itu tinggal nunggu waktu ya Pak De. Tinggal nunggu waktu aja. Sekarang kolam ini udah 2 bulan, itu udah mulai mengarah ke top performance kalau dari sisi kejernihan. Iya. Gitu. Jadi kalian bisa nunggu. Jadi mitos pertama tidak mungkin namanya media bakteri seminggu lang jadi. Nggak ada. Dan kejernihan air itu jelas mekanis. Betul. Ya, jadi kita harus ngomong fair dulu ya. Kejernihan air itu basic pertama 70-80% menurutku 70% awalnya pasti di mekanisnya. Betul. Karena kalau ngomongin jernih itu beda sama clarity kalau menurutku Pak De. Oke. Karena kalau misalnya dengan ada media biologis kan mikro sampah itu bisa di-handle lebih banyak. Oke. Itu kita ngomongin tapi at a long term value ya menurut aku ya. Kita ngomong mungkin 8 months, 6 months, 7 months itu mulai bakterinya growing, dia bisa makan micro sludge atau micro sampah tuh lebih efektif gitu. Nah, jadi tetap kejernihan air tuh tetap di mekanis ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita ganti kolam, jernih itu pasti mekanis. Biologis bisa main tapi takes time. Betul. Only God knows lah sebenarnya. Ya walaupun kita udah cek sama parameter tapi only God knows ya. Ketiga berarti kita hari ini sudah ngomongin biolog yang menurut aku penting buat teman-teman tahu. Karena awal kita pas masukin langsung ikan, ya starter juga langsung ikan kontes tak lebono. Orang langsung lagi opo ngawur ya jadi kan. Ya cuman memang harusnya enggak karena kita ada seperti beberapa hal yang Pak Di ngomong. Anggap yang namanya media itu ada kontaminan pasti ada. Kita pakai ambil tangan, sampah itu pasti ada kontaminan. Apalagi juga cat masih baru. Betul. Ada kontaminan itu selalu happen in new pond ya. Karena itu kita bilangnya ada new tank syndrome atau new pond syndrome ya. Selain persoalan perkembangan bakteri dan nitrit ya. New pond syndrome itu sebenarnya setiap kolam yang baru itu masih sometimes ada kejutan yang lu nggak ngerti ya. Dan kapan nitrit spike-nya nggak tahu kapan. Sama juga kadang-kadang penyakit kita masih harus hati-hati, penyakit kadang-kadang masih lebih gampang muncul karena mungkin ada satu hal yang kita tidak sadari yang jadi stress factor juga untuk kolam baru yang kita harus hati-hati. Meskipun cat-cat yang dijual tidak beracun, semen tidak bahaya, ini tidak bahaya, tapi untuk ikan mungkin paling tidak jadi stress factor. Ya, gitu. Tapi kolam kalau udah berjalan 1 tahun ke atas, menurut saya sih the real maturity dari kolam tuh 1 year. 1 year. Gue agree sih. The longer it goes, the more mature it goes, the better it goes. Ya. Nah, oke, 3 nih. Kita sudah ngomong banyak juga ya. Nah, tadi yang seru sih ngobrolan sama Pak Di itu di water parameter. Ini seru nih tadi. Aku nggak ulang. Jadi orang di Indonesia kan masih ngomonginnya basicnya amonia, nitrit, nitrat. Walaupun memang menurutku udah kemajuan ya. Karena sebelumnya nggak ada yang ngomongin sama sekali itu Pak Di. Ngomongnya jernih atau? Iya, masih penting ngomong amonia ya daripada ngomong jernih. Menurutku itu kemajuan. Aku taruh nitrat factor di luar ini karena semua punya opini masing-masing sana. Nah, tapi yang seru tadi ngomongan Pak Di adalah pH dan KH. Nah, ini kan aku memang menaruh pH dan KH itu menjadi barometer yang menurut aku penting untuk calibrate general Hartersnya sama dia punya komposisi KH-nya. Nah, menurut Pak Di sendiri KH sama pH itu bedanya apa sih di kolam koi?
Oke, KH sama pH yang memang dua-duanya berbeda. By definition kan juga beda, tapi kedudukannya ya kita bicarakan Mirip lah. kedudukannya ya, gitu ya. KH itu dipengaruhi oleh, pH kan dipengaruhi oleh kestabilannya, Ya. ya dipengaruhi oleh KH. Jadi kan KH itu berfungsi sebagai buffer untuk pH, Betul. kayak gitu. Tapi memang KH itu selain sebagai buffer pH itu penting sekali kedudukannya untuk nitrifikasi. Karena untuk oksidasi 1 gram amonia diperlukan karbonat paling tidak 4,2, diperlukan 7,1 kalau nggak salah 7, oksigen. Oh, jadi oksigen levelnya di 7. Betul. 7 Berarti kita ngomong perlu 7 gram. 7 gram ya, Di untuk kg. 1 gram hanya untuk 1 gram amonia. Ya, Oke. 1 gram amonia terus kemudian kan jadi nitrit, kemudian jadi nitrat Iya. ya. Jadi memang prosesnya itu memerlukan itu. Makanya KH kedudukannya jadi penting banget. Lu ngecek pH, kalau nggak ngecek KH percuma. Lu medianya bagus banget, mahal-mahal, tapi kalau KH-nya kurang, medianya juga tidak akan Nggak perform. nggak perform. Oke. Nah, kita ngomong seputar KH sama pH ya. Berarti KH menurut Pak D tak ulang dulu. Berarti minimum di 4, 5,5. KH-nya di 5,5. Nah, Oksigen ya, level di 5,5. 7 gram. Oksigen level itu sih sebaiknya sih sekitar 7 ke atas miligram per liter lah. Tergantung temperatur ya. Kalau Oke. semakin rendah kan dia bisa semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Semakin DO-nya tuh, iya betul, semakin rendah. Tapi dia untuk nitrifikasi itu diperlukan 7, sekian gram untuk 1 gram amonia. Berarti larinya untuk ammonia reduction, itu berarti kita ngomongnya di oksigen dan KH. Betul. Nah, Gitu. Jadi nggak cukup medianya udah bagus semua, ini tapi KH-nya nggak pernah dikontrol dan tidak pernah dikondisikan. Itu KH itu kan harus dikondisikan. nah oke, nah ini kan ngomongin KH nih, aku balik lagi ngomongin KH karena aku memang ngedosing karbonat hardness. Partly karbonat hardness itu by the way KH ya, artinya sebenarnya. Buat aku di KH itu kan memang big barometernya kan di magnesium dan kalsium. Kalsiumnya misalnya sekian, magnesiumnya sekian, dia akan ngebuff KH di angka tertentu. Nah, mungkin kan ini terlalu rumit juga buat teman-teman di rumah yang istilahnya mau belikan koi gitu. Ngebuff KH biasanya kan karena kalau misalnya kita mau pH rendah ada yang namanya oyster ya. Salah satu contoh buat buffer pH, which karena dia ngeluarin kalau saat pH rendah dia ngerilis magnesium, kalsium, jadi KH-nya ngebuff, pH-nya balik lagi ngebuff. Nah, selain oyster itu ada nggak sih cara-cara tertentu buat Pak D untuk merapikan KH-nya? Ya kalau di orang Indonesia itu kan yang paling aman ya oyster atau karangjae. Oh, karangjae berarti sama reduction-nya karena sama. Nah, sekarang ini kemarin ada yang cerita ke saya bahwa media itu ada yang sekaligus suplai KH. Media biologis. Ada. Cuman aku masih bukan suplai KH sih Pak, kayaknya. Kayaknya kalsium kayaknya. Oh mungkin kalsium gitu ya. Cuman kalau memang seperti itu saya masih bingung nanti membalance-nya gitu. Karena kan kalau media biologis yang saya pasang itu jumlahnya tetap segitu. Iya. Misalnya KH-nya kurang, memang saya tambah lagi media biologisnya, atau KH-nya ketinggian, media biologisnya dikurangin gitu. Iya. Jadi ini kan seperti double function yang satu hal bisa dirapikan. Gitu. Iya. Itu karena itu aku nggak pernah introduce. Sebenarnya di Neo ada. Neo tuh banyak atau kita ada 2. Satu itu hard, satu soft. Ini bukan memicu ke soft water ya. Ini memicu kalau hard sama soft itu sebenarnya kalau ngomong kan soft sama hard itu kan TDS tuh. Water soft. Cuman kalau di kita tuh soft sama hard itu memicu the pH-nya. Jadi kalau di hard itu sebenarnya basicnya ada kalsiumnya. Yang kalau kena air itu dia dilute. Iya. Tapi aku nggak pernah mau pakai. Karena susah balancingnya, bener kan? Ya, cuman gini, dengan positioningnya saat kita merilis oyster dan yang lainnya, ataupun kalau sekarang aku ngebalance kan nggak pakai oyster berarti, karena aku nggak baru lihat itu oyster bisa di renjeng kayak gitu, kayak jualan kerupuk gitu ya. Gue pikir oh ya ini make sense kalau kayak gini, karena dulu kan oyster kan ibaratnya anak gue kan tumpuk, jadi kan sludge-nya kan
Suka ngawur kan Pak De ya. Iya, jadi kan nggak enak ya. Besinya susah banget, tajem pula. Iya, dan nggak enak lah dilihat Iya, gitu. iya. Nah, jadi aku kemarin nggak pakai oyster karena salah satu basicnya aku nggak mau. Akhirnya aku pakai clay. Jadi clay yang harder. Oke. Dan nge-balance back itu karena I jual barang air laut, aku kan ada Iya. KH sendiri. Oke. Kadang buat dosis sesuai yang aku Iya, iya, butuh. iya, iya, iya. Nah, oke, ini ada pertanyaan terakhir buat aku karena udah panjang. Nanti kita mau arah ke depan. Mumpung masih sore dan gue Nggak bisa, hujan. bisa masukin sedikit media. Kalian di kolam Keiko. Jualan ya bos, maaf. Saya tahu tuh sih. Ora apa-apa. Kita ngerokok ya, nggak apa-apa ya. Di sini. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Nah, oke, terakhir. Kemarin tuh aku sempet dikasih sebuah graf sama anak-anak OY. Grafiknya tuh ngomongin nitrifying. Jadi menurut mereka tuh nitrifying, tapi memang ada sih, ternyata ada. Aku lihat berada itu pH and nitrifying itu ternyata ada. Ada hubungannya. Ada hubungannya ternyata. Iya, ada hubungannya. Ya, dan ternyata the higher the pH, the higher the nitrifying. Menurut Pak Adi sendiri gimana? Itu ada titik optimumnya juga. Jadi bakteri penitrifikasi itu juga dipengaruhi oleh parameter air. Koi kita dipengaruhi parameter air kan. Ya. Nah, bakteri penitrifikasi juga itu betul juga bahwa memang tidak di level 7 yang optimum nitrifikasinya, sesuai 8. 8, iya. Sekitar 8. Itu di air laut doang, tadi 8. Nah, gitu. Ya. Jadi banyak hal yang berpengaruh. Nanti salinity juga Salinity juga berpengaruh ya. Ya, berpengaruh. Karena rasa isinya Nitrifikasi. juga. DO sudah pasti karena kan dia langsung dikonsumsi sama bakteri penitrifikasi DO-nya. Bakteri penitrifikasi ini, makanya saya selalu bilang bakteri penitrifikasi itu anugerah alam. Begitu ada amonia, otomatis tumbuh sejauh syarat hidupnya dipenuhi. Berarti perlu syarat hidup, ya termasuk pH-nya. Ya. Tapi berarti tidak berlaku hanya pH doang sebagai common denominator untuk yang namanya nitrifying cycle. Tapi at least ya ada beberapa faktor-faktor kunci yang harus diperhatiin gitu. Ya. Dan begitu ada amonia, dia juga otomatis tumbuh. Tapi amonia yang terlalu pekat mati, Yes. Amonia di atas 5 itu mati dia. mati. Betul. Meskipun dia makan amonia, tapi itu Nggak jika bisa. makan terlalu banyak mati. Mati, iya. Itu jadi sebenarnya common denominator menurut aku secara pribadi, nggak tahu, coba Pak Di benerin ya. Common denominator aku buat nitrifying cycle menurut aku 3. Satu adalah balance bioload. Jadi pemasukan amonia itu menurut aku jadi sumber pertama dari nitrifying cycle. Betul. Habis itu menurut aku 2 itu di ORP. Oke. Nah, karena menurut aku the higher the ORP, karena polutannya lebih dikit. Karena ORP menurut aku kan bagaimana cara air itu bisa memulihkan dirinya sendiri. Ya. Dan ada banyak cara, termasuk cara orang koi yang main trickle filter atau kayak apa namanya pakai shower itu kan juga menaikkan ORP Atau pakai ozon. pakai ozon, ya itu lebih simpel lagi karena lebih bisa diatur. Atau penaikan ORP itu kan banyak macam caranya. Menurut aku 2. Habis itu menurut aku berarti manajemen di KH sama pH level. Betul. Jadi menurut aku ini 3 ini Ya, kuncinya di situ. di 3 ini ya berarti tetap ya. Kuncinya Ya. di situ. Jadi menurut aku menurut aku pribadi bakteri itu always survive in any kind of condition. Itu memang optimum levelnya itu memang di pH yang very high. Bahkan pH 10-11 itu menjadi nitrifying yang lebih kuat. Tapi kan ikan nggak bisa di handle di 10-11. Jadi optimum bacteria level di pH itu tergantung juga dari pH level yang kita masukkan ya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya mau pH-nya 7 yang orang bilang lebih optimum. Tapi kalau pH-nya rendah banget ya. Jadinya nggak perform gitu ya. Betul. Jadi ya menurut aku ya itu salah satu one way for us to maintain nitrifying cycle itu banyak guys. Jadi nggak cuma itu ya. Dan nanti kita akan bedah lagi lebih dalam karena kalau ngomong bedahan kayak gini tuh lawan gue cuma tinggal dia. Yang mau ngomongin tenis begini. Seminggu sekali bos. Enggak lah masih lama-lama sih. Seminggu sekali kita bikin. Ya, Seminggu sekali kita kesini. Kita bikin namanya koi talk. Kita bikin ini. Ya karena Undang tamu yang lain juga nih. nggak susah yang lain nggak ngomonginnya begini. Jadi ini sedikit parameter buat teman-teman. Jadi menurut aku Om Koi Keiko menurut aku salah satu pakar yang sangat-sangat baik. Secara preferensi mungkin kita ada perbedaan, tapi secara common denominatornya sama. Dan itu semua tergantung dari experience pemakaian sendiri ya. Jadi semua pond builder layaknya Om Keiko sama saya yang main di akuarium sudah pasti punya prinsip yang
cukup berbeda, tapi secara common denominatornya selalu sama. Ya, sama. Ya. Karena kita masih ngomongnya ngolah air ya sebenarnya ya, Indian ya. Ya itu buat teman-teman aja jadi sedikit mitos yang sudah beberapa dipertanyakan, mungkin banyak teman yang mempertanyakan juga. Mudah-mudahan ini jadi sebuah pengalaman berharga buat teman-teman di rumah yang sudah tahu mungkin luar biasanya Pak Di di dalam koi punya bisnis. Sudah berapa lama ya Pak Di di koi bisnis by the way? Pelihara koi tahun 2000 Pak. 2000 berarti sudah 25 tahun. 3/4 hidup gue. Jadi kalau waktu itu tahun 98 itu kan Krismon tuh. Malah tuku koi. Mulailah. Abang dodolan apa Pak Di? Malah mainnya koi ya saat itu. Mulai main koi. Mulai bikin kolam. Nguprek kolam gitu. Cuman sih nasihatnya satu sih, there is nothing perfect. Gak ada kolam yang perfect. Tapi Anda sendiri masing-masing harus paham karakter kolam masing-masing. Yeah. Itu aja, kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, itu dipahami aja kolam masing-masing. Nggak ada yang perfect. Yes. Karena sistem itu dibuat, tapi the man behind the gun itu lebih important. Ya? Betul. Ya, jadi bukan pistolnya yang dibenerin 100%, tapi orangnya juga harus mengerti ya. Jadi ya itu menurut aku sedikit informasi yang menurut aku valuable harusnya buat teman-teman di rumah. Jadi tidak secepat itu untuk mengerti mana yang benar dan yang salah, karena benar dan salah itu semua itu tergantung dari komposisi masing-masing. Oke, thank you so much for watching our video. Bye bye.